Sebelum tonton videonya jangan lupa untuk tonton dahulu video sebelumnya. Dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex Fan Theory, semoga yang mengikuti selalu diberikan kelancaran hidup. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Adegan kembali lagi di Konoha, setelah serangan gabungan Boruto dan Kawaki mengenai Otsutsuki misterius itu. Dari kepulan asap ternyata sosok Otsutsuki tersebut menunjukkan wujudnya yang asli. Otsutsuki itu berkata, "Tak kusangka kalian bisa memaksaku sampai pada titik ini. Akan kutunjukkan siapa aku yang sebenarnya." Uchushi yang berada dalam kesadaran Boruto kemudian berkata, dia adalah pasukan elit tertinggi yang dimiliki Shibai. Dia bernama Zanku Otsutsuki, hati-hatilah, aku sangat mengenalnya, dia akan sangat berbahaya dalam mode ini. Kawaki yang berada di sebelah Boruto, menyadari jika dalam kesadaran Boruto, ada Otsutsuki lain selain Momoshiki. Namun, untuk saat ini Kawaki menahan diri untuk tidak menanyakan hal itu pada Boruto, karena fokusnya kali ini untuk melawan Zanku Otsutsuki. Zanku Otsutsuki berdiri di tengah-tengah medan pertempuran, auranya jauh lebih mengintimidasi setelah mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tanah di bawahnya bergetar, dan udara di sekitarnya tampak berdesis panas. Dengan sinar kekuatan yang memancar dari tubuhnya, Zanku tampak siap untuk menunjukkan kemampuan aslinya. Boruto hanya tersenyum sinis, mencoba memancing reaksi dari Zanku. Jadi ini kekuatan terkuatmu? Kalau ini saja, jangan harap bisa mengalahkan kami. Boruto menyeringai, tatapannya penuh dengan ejekan. Kau hanya seperti Otsutsuki yang lainnya muncul dengan ancaman besar, lalu jatuh setelah beberapa pukulan. Mungkin Shibai harus memilih prajurit yang lebih berbakat. Mata Zanku menyipit mendengar penghinaan itu. Amarahnya memuncak, dan tubuhnya bersinar dengan kekuatan kosmik yang lebih besar lagi. Bocah, kau akan menyesali setiap kata itu. Dengan kekuatan ini, aku akan menghancurkan dunia kalian dan menghapus nama klan kalian dari ingatan para dewa. Kawaki berdiri di samping Boruto, memfokuskan energi karma yang semakin kuat di tangannya. Dia melemparkan tatapan serius pada Boruto, seolah meminta Boruto untuk tidak bermain-main lagi. Berhenti memanas-manasi dia, Boruto. Dia lebih berbahaya dari yang kita kira. Kita harus lebih waspada. Namun, Boruto tidak mengindahkan peringatan itu. Kau ini terlalu serius, Kawaki. Nikmati saja sedikit. Ini kesempatan kita untuk menunjukkan siapa yang benar-benar berkuasa di sini. Zanku, yang telah kehilangan kesabaran, menyerang dengan Shinjutsu mematikan yang dia panggil sebagai Gyakuten no Ryu, sebuah pusaran energi kegelapan yang melilit di udara, melesat langsung ke arah Boruto dan Kawaki. Boruto segera kembali menggunakan jogannya, menghindari serangan dengan kecepatan kilat, sementara Kawaki meluncur ke samping, menghindari pusaran yang cukup kuat untuk menghancurkan bangunan di belakang mereka. Pertarungan pun semakin memanas. Boruto, memanfaatkan kekuatan Jogan, berhasil melesatkan beberapa serangan yang tepat sasaran, menargetkan titik lemah di tubuh Zanku. Kawaki, yang sudah melepas limiter kekuatannya, menghantam Zanku dengan teknik karma terkuatnya, Kyujin Enbu, ledakan energi yang menghancurkan dan melemparkan Zanku mundur beberapa meter. Apa hanya ini yang bisa kau lakukan? Boruto terus memprovokasi, menatap Zanku dengan dingin. Kau sudah menunjukkan kekuatan penuh, tapi hasilnya mengecewakan. Zanku mengeram dengan marah, membuka kedua tangannya, dan memanipulasi energi Shinjutsunya untuk menciptakan serangkaian ledakan di sekitar Boruto dan Kawaki. Ledakan demi ledakan terjadi dengan intensitas tinggi, menghancurkan apapun yang ada di sekitar mereka. Tapi Boruto dan Kawaki bergerak dengan lincah, menghindari setiap ledakan sembari meluncurkan serangan balik yang kuat. Boruto kemudian melancarkan teknik barunya, Tensou Kusanagi, yang menggabungkan energi petir dan kekuatan kosmiknya ke dalam Kusanagi, menciptakan bilah pedang yang bersinar terang. Dengan pedang ini, dia melesat ke arah Zanku dan melancarkan serangan bertubi-tubi, memaksa Zanku untuk terus bertahan. Meskipun Zanku memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan sebagian besar serangan, dia mulai merasa terdesak oleh kombinasi kekuatan Boruto dan Kawaki. Kawaki kemudian ikut melancarkan serangan menggunakan energi yang terkumpul di tangan karmanya, mengeluarkan teknik barunya, Jigoku no Kabe, yang menembakkan ledakan kosmik dari tanah di bawah kaki Zanku, membuatnya kehilangan keseimbangan. Namun, di tengah-tengah serangan tersebut, Zanku memperlihatkan ekspresi aneh, seolah-olah ada sesuatu yang merasukinya. Tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih besar, dengan garis-garis energi yang semakin terlihat di seluruh tubuhnya.
Dia menatap Boruto dan Kawaki dengan pandangan yang lebih tajam dan dingin, membuat kedua shinobi itu merasa ada yang salah. Ini bukan teknik biasa, kata Kawaki dengan raut bingung. Boruto memperhatikan perubahan ini dan sedikit mundur. Kau, bukan Zanku, bukan? Siapa yang ada di dalam tubuh ini? Tanyanya dengan waspada. Zanku tersenyum tipis. Suara yang keluar dari mulutnya terdengar berbeda, dalam dan jauh lebih mengancam. Zanku hanyalah wadah sementara. Kekuatanku jauh melampaui apa yang bisa kalian bayangkan. Kalian hanya menggores permukaan dari kehendak yang lebih tinggi. Boruto kemudian berpikir, wadah? Apa maksudnya wadah? Uchushi kemudian berkata, Zanku memiliki banyak persona, itu membuatnya seperti memiliki banyak kepribadian, dan tiap kepribadian memiliki nyawa dan kekuatannya sendiri-sendiri. Boruto kemudian membalasnya, ada berapa kepribadian yang dia punya? Uchushi berkata, sejujurnya aku tak tahu ada berapa banyak. Boruto kemudian kembali berkata, sialan, ini akan jadi pertarungan yang panjang. Boruto berdiri di depan Zanku dengan tatapan tajam. Sementara di belakangnya, Kawaki bersiap dengan kekuatan karma yang sudah mencapai puncaknya. Wajah Boruto menyeringai, sinis, dengan tatapan penuh penghinaan terhadap Zanku yang kini berdiri dalam wujud barunya. Kau pikir bisa terus bertahan dengan semua kepribadian itu? Ejek Boruto sambil melangkah maju. Tidak peduli berapa banyak dirimu yang ada di dalam sana, aku akan menghancurkan setiap satu dari mereka sampai tidak ada yang tersisa. Kau akan menjadi debu, Zanku. Ini hanya masalah waktu. Zanku yang baru saja melepaskan persona lain dari dalam dirinya, menatap Boruto dengan kebencian. Mulut besarmu itu akan segera terbungkam, manusia. Aku tidak akan kalah dari dua bocah sepertimu. Suaranya bergemuruh, membuat tanah di sekeliling mereka bergetar. Aura Shinjutsunya semakin kuat, seakan-akan Zanku mengumpulkan kekuatan dari dimensi lain. Namun, Boruto tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Sampai kapan kau akan terus bicara besar? Boruto menambah tekanan dengan kata-katanya yang dingin dan tajam. Kalau ini kekuatan terbaikmu, kau tidak lebih dari mainan. Kau hanyalah boneka Shibai, bukan? Takdirmu sudah diputuskan. Kata-kata Boruto berhasil menusuk harga diri Zanku. Otsutsuki itu menggeram, kehilangan kendali sesaat, dan langsung melancarkan serangan dengan kekuatan penuh. Pusaran energi kosmik terbentuk di tangannya, berputar dengan kecepatan tinggi, lalu dilepaskan ke arah Boruto dan Kawaki. Ledakan besar terdengar saat energi itu menghantam tanah, menciptakan kawah besar di tengah Konoha. Namun, Boruto dengan cepat menghindari serangan itu menggunakan kecepatannya yang luar biasa. Jogannya bersinar terang, memungkinkannya untuk membaca pergerakan Zanku sebelum serangan tersebut diluncurkan. Di udara, Boruto melancarkan serangan balasan dengan Tensou Kusanagi, bilah pedang kosmiknya yang diselimuti petir. Dia melesat dengan kecepatan cahaya, menyerang Zanku dari segala arah. Zanku mencoba bertahan, memanipulasi dimensi di sekelilingnya untuk membelokkan serangan-serangan Boruto. Namun, kecepatan Boruto yang semakin meningkat membuat Zanku terdesak. Boruto terus melayangkan serangan bertubi-tubi, pedangnya menghantam tubuh Zanku, menyebabkan kilatan cahaya kosmik setiap kali kedua kekuatan itu berbenturan. Ini belum seberapa, seru Boruto sambil menyerang lagi. Kalau kau tidak bisa lebih kuat dari ini, kau memang pantas dihancurkan. Di sisi lain, Kawaki juga tidak tinggal diam. Kawaki mengerahkan seluruh kekuatan karma yang dimilikinya. Dengan serangan Jigoku no Kabe, dia menciptakan gelombang energi dari bawah tanah yang menghantam Zanku dari bawah. Serangan itu memaksa Zanku untuk terlempar ke udara. Boruto dan Kawaki, tanpa berbicara, bergerak serentak. Boruto muncul di atas Zanku, meluncurkan serangan petir dari udara, sementara Kawaki menyerang dari bawah dengan energi hitam karmanya. Ledakan besar terjadi ketika kedua serangan itu bertemu dengan tubuh Zanku, melemparkan Otsutsuki itu kembali ke tanah dengan kekuatan besar. Namun, meski sudah dihantam begitu keras, Zanku masih berdiri. Meskipun terlihat terluka, tubuhnya yang penuh kekuatan regenerasi mulai memperbaiki diri. Wajah Zanku yang penuh amarah kembali menunjukkan senyum licik. Kalian memang kuat, tapi ini baru permulaan. Aku masih memiliki banyak kepribadian yang belum kalian lihat. Setiap kali kalian menghancurkanku, aku akan kembali lebih kuat. Boruto menyipitkan mata. Kalau begitu, aku akan menghancurkanmu berulang kali. Tak peduli berapa lama ini akan berlangsung, aku tidak akan berhenti sampai setiap jejak dirimu hilang dari dunia ini. Zanku mulai mengumpulkan energi Shinjutsu yang lebih besar, siap meluncurkan serangan kuatnya.
Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Boruto dan Kawaki sudah berada di hadapannya. Mereka menyerang dengan kecepatan luar biasa, kombinasi serangan Shinjutsu Boruto dan ledakan energi karma Kawaki menekan Zanku tanpa henti. Serangan demi serangan menghantam Zanku, menghancurkan pertahanannya satu demi satu. "Kau bukan apa-apa dibandingkan dengan kami," teriak Boruto. "Kekuatanmu mungkin besar, tapi kau tidak akan pernah bisa menang melawan kami yang bertarung demi masa depan kami." Ledakan energi terakhir Boruto, sebuah serangan berlapis Jogan dan Kusanagi, menembus pertahanan Zanku dan meledakkannya ke tanah. Kawaki, mengikuti dengan serangan yang disebut Karma Enbu, melancarkan pukulan telak ke tubuh Zanku yang sudah melemah. Tanah di sekitar mereka hancur, dan Zanku terpental jauh ke belakang, tubuhnya penuh luka. Namun, di saat keduanya mengira pertarungan hampir selesai, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh Zanku mulai berubah lagi. Energi yang lebih gelap dan lebih mengerikan muncul dari dalam dirinya. Mata Boruto menyipit, ada perasaan tidak enak yang tiba-tiba menyelimuti dirinya. "Ada sesuatu yang salah," kata Boruto pelan, mulai merasakan ada bahaya yang lebih besar mendekat. Zanku tertawa dengan suara serak, seolah-olah dia menikmati setiap detik dari perubahan itu. "Kalian pikir ini sudah selesai?" katanya dengan suara yang lebih dalam. "Aku baru saja memulai." Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex fan teori, sehingga semakin berkembang. Jika sudah, terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.